Halo semuanya, nama saya Jalga Stabramaningga. Saya adalah mahasiswa jurusan Kehutanan Universitas Lampung dengan NPM 2414151098. Pada video ini saya akan membagikan tentang materi hidrologi. Hidrologi sendiri adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang siklus air. Langsung saja, yang pertama adalah pengukuran debit suspensi. Debit suspensi merupakan jumlah massa partikel sedimen yang terbawa oleh aliran air dalam satuan waktu. Ukuran ini penting untuk menilai tingkat erosi, sedimentasi, dan kualitas air di sungai. Debit suspensi biasanya diukur dengan mengambil sampel air di berbagai titik penampang sungai, kemudian menentukan konsentrasi sedimen tersuspensi dan mengalihkan dengan debit air pada saat yang sama. Di sini ada perhitungan debit suspensi. Debit suspensi adalah jumlah sedimen atau dalam bentuk partikel halus yang terbawa oleh aliran air dalam satuan waktu. Biasanya diukur dalam kilogram per detik atau kilogram per second. Rumus perhitungannya adalah Qs sama dengan Cs kali Q. Qs sendiri itu adalah debit suspensi dengan satuan kilogram per second. Cs itu adalah konsentrasi sedimen dengan satuan kilogram per meter kubik, dan Q adalah debit air atau satuannya juga meter kubik per second. Selanjutnya ada pembuatan lengkung aliran. Lengkung aliran atau hidrograf adalah grafik yang menggambarkan perubahan debit sungai terhadap waktu akibat kejadian hujan. Hidrograf digunakan untuk mengetahui respon suatu daerah aliran sungai atau das terhadap curah hujan dan membantu dalam merancang infrastruktur pengendali banjir. Kurva ini biasanya menunjukkan fase naik, puncak debit, dan fase turun dari aliran. Di sini ada komponen pada lengkung aliran dan perhitungan volume aliran. Hidrograf terdiri atas 3 komponen utama: rising line atau kenalkan debit, peak flow atau puncak aliran, dan recession line atau penurunan debit. Masing-masing fase mencerminkan dinamika aliran permukaan, interaksi air hujan dengan tanah, serta karakteristik geologi dan vegetasi das. Puncak debit biasanya terjadi beberapa jam setelah hujan maksimum, tergantung pada kemiringan dan kepadatan vegetasi. Volume aliran merupakan jumlah total air yang mengalir melalui penampang sungai selama periode tertentu. Perhitungan volume dilakukan dengan menjumlahkan debit rata-rata pada interval pada waktu tertentu, dikalikan dengan durasi waktu tersebut. Volume ini penting untuk mengetahui kapasitas air yang mengalir akibat suatu hujan dan digunakan dalam estimasi limpasan dan penyusunan deraja air. Kemudian di sini ada pengertian koefisien aliran. Koefisien aliran atau runoff coefficient adalah rasio antara volume aliran permukaan dengan volume curah hujan yang jatuh di atas suatu area. Nilainya berkisar antara 0 dan 1. Semakin besar nilai koefisien, semakin besar proporsi air hujan yang menjadi aliran permukaan. Nilai ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jenis tanah, tutupan lahan, kemiringan permukaan, dan intensitas hujan. Kemudian ada signifikasi koefisien aliran. Koefisien aliran digunakan dalam analisis hidrologi untuk memprediksi potensi banjir, efisiensi sistem drainase, dan kebutuhan konservasi. Dalam daerah perkotaan, nilai koefisien cenderung tinggi karena permukaan kedap air seperti aspal dan beton menghambat infiltrasi. Sementara itu, hutan dan lahan vegetatif memiliki koefisien yang rendah, karena sebagian besar air meresap ke dalam tanah atau dikembalikan ke atmosfer melalui transpirasi. Dan terakhir itu ada transpirasi tumbuhan. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuhan melalui stomata daun. Air yang dia ambil akar dari dalam tanah naik melalui batang dan akhirnya menguap ke atmosfer. Transpirasi berperan penting dalam menjaga suhu tumbuhan, membantu penyerapan unsur hara, dan berkontribusi besar terhadap kelembapan udara, serta siklus hidrologi secara keseluruhan. Dalam skala besar, vegetasi berperan dalam mengatur keseimbangan air regional. Sekian materi yang saya bagikan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan di sini ada beberapa daftar pustaka yang saya lampirkan dari
materi yang saya presentasikan ini. Terima kasih.